الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan dan kasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalawatullahi wassalamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, kembali berjumpa dengan saya Al-Faqir Ilallah Sultan Mujahidin dalam kajian At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang merupakan kitab yang dikarang oleh Sayyidil Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala an wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. Pada perjumpaan yang ke-6 kali ini kita akan membahas tentang Al-Babur Rabi', bab yang keempat. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. Al-Babur Rabi' fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimihi. Bab yang keempat menjelaskan tentang beberapa adab pengajar dan pelajar Al-Quran. Maksudnya orang yang mengajar, guru, dan muta'allimihi, dan orang yang menuntut ilmu Al-Quran, yaitu pelajar lah istilah kita. Jadi yang diwajibkan untuk menjaga adab itu bukan hanya seorang murid kepada Al-Quran, tetapi juga guru pun dituntut untuk menjaga adab kepada Al-Quran dan juga kepada murid. Jadi ada timbal balik. Wajib bagi seorang murid untuk menjaga adab kepada guru dan kitab serta Al-Qur'annya. Demikian juga
ada beberapa adab yang wajib ditunaikan oleh seorang guru ketika berhadapan atau bersemuka dengan murid dia, dan demikian juga ketika sedang berinteraksi dengan kitab-kitab para ulama. Dan adab ini semakin tinggi mengikut kedudukan seseorang hamba. Kalau dia seorang murid, maknanya adab dia setaraf murid lah. Tapi kalau dia sebagai seorang guru, maka adab dia lebih elit, lebih tinggi dibandingkan adab seorang murid. Jangan pula kita tukar, jangan kita ubah. Kita menuntut murid untuk beradab mengikut adab seorang guru, kita pula mengikut adab seorang murid kalau sekiranya kita guru. Nah, itu tak betul. Tak boleh macam itu. Kita kena letak diri kita sebagai seorang guru, maknanya kita kena tunaikan adab-adab dan kewajiban-kewajiban akhlak kita mengikut kedudukan kita sebagai seorang guru. Demikian juga kita menuntut murid-murid kita untuk menunaikan dan mengamalkan adab dan akhlak mengikut tingkatan mereka. Jangan kita tukar atau kita bolak-balikkan kalau dalam bahasa Indonesia. Wa hadzal kitabu ma'al babaini ba'dahu huwa maqsudul kitab. Dan bab ini, hadzal bab dan bab ini, demikian juga dua bab setelahnya, ini merupakan tujuan utama dari penulisan kitab. Jadi tujuan utama dari penulisan kitab ini dihimpun dan dikumpulkan pada 3 bab. Yang pertama adalah bab yang keempat, kedua dan ketiga adalah bab kelima dan keenam. Wa huwa tawilun muntashir. Dan bab ini merupakan bab yang sangat panjang dan sangat luas. Wa ana ushiru ila maqasidihi mukhtasiratan fi fusulin. Dan saya akan memberikan isyarat kepada beberapa maqasidnya, tujuan-tujuannya secara ringkas dalam beberapa fasal. Fusul maknanya fasal. Liyashula hifzuhu wa dhabtuhu insyaallah taala. Agar mudah untuk dihafal dan diingat insyaallah. Faslun, fasal yang pertama, awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari'i ay yaqsuda bidzalika ridallahi ta'ala. Satu pasal yang menjelaskan tentang sesuatu yang paling perlu diperhatikan bagi seorang guru dan murid adalah ketika belajar Al-Qur'an, dia harus memastikan bahwa tujuannya belajar dan mengajar Al-Quran adalah ridha Allah, mencari ridha Allah. Bukan bertujuan yang lain. Letak niat dia itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada pengajar atau guru, demikian juga murid yang belajar. Di sini ada 2 istilah yang beliau gunakan. Yang pertama adalah al-muqri, yang kedua adalah al-qari, guru dan murid. Jadi kebiasaan zaman dahulu itu, apabila kita belajar Al-Quran atau belajar hadis, demikian juga kitab-kitab yang lain, guru yang akan baca duluan, setelah itu murid akan menyimak, selepas itu murid pula yang membaca. Tujuan mengapa guru membaca, guru mula-mula yang membaca agar murid mengambil contoh. Dan tujuan mengapa murid pun kena baca agar guru memastikan bahwa bacaan murid dia betul. Nah, inilah yang diistilahkan dengan manhaj talaki, bertalaki dalam menuntut ilmu. Pertama, bersemuka dengan guru. Yang kedua, guru akan bacakan kepada kita beberapa ayat yang kita akan hafaz dan kita akan pelajari. Setelah itu murid pula mencontohkan, murid pula mengikuti untuk memastikan bahwa bacaan dia betul atau tidak. Kalau betul, maknanya betul dah, alhamdulillah. Kalau masih tak betul lagi, maka guru akan bagi tahu, guru akan ajar. Macam itu. Adapun bila mana kita baca seorang-seorang, walaupun kita pakar misal, contoh misal kita baca kitab gundul, kitab botak, kitab yang tak ada harokah tuh. Kalau dalam bahasa Indonesia dipanggil kitab kuning. Walaupun kita hafaz dan paham tentang kaedah-kaedah nahu dan sorob, demikian juga kaedah-kaedah bahasa yang lainnya,
Tapi kalau kita tak pernah praktikal baca di hadapan guru, boleh dipastikan bahwa bacaan kita banyak yang tak betul. Adapun seseorang walaupun mungkin pemahaman dia tentang kaidah nahwu dan shorab tak seberapa dalam, tak seberapa luas lah. Tetapi bila mana dia dah pernah praktikal baca di hadapan guru dia dan guru dia menyimak dan memperbetulkan bila mana ada yang tak betul, ya, demikian juga seterusnya, maka boleh dipastikan ya, dia pakar dan boleh membaca kitab gundul itu. Adapun orang yang sudahlah tak pernah belajar nahwu dan shorab, tak pernah belajar kepada guru pula, kalau dia coba nak baca kitab botak, kitab gundul itu mestilah banyak tersalah, banyak tersilap. Ya, saya teringat satu cerita kami di Azhar dulu di Mesir. Kami dengar cerita daripada senior kami lah. Ada seorang Arab, ini orang Arab nih, dia ambil master, ya, bidang hadis lah, bidang hadis. Tapi dia tak pernah berguru kepada ulama, dia baca seorang-seorang aja kat rumah. Masa dia bentang tesis dia itu, dia percaya diri sangat, ya, keyakinan diri dia itu cukup tinggi lah di hadapan para penguji, para ulama-ulama besar tuh. Ketika para penguji cakap tulisan awal ini tak betul nih, banyak kesalahan dia mencoba nak membela diri. Lepas itu ada seorang penguji itu geram. Lalu kemudian ya, seorang ulama penguji itu cakap, coba baca hadis pertama yang awak tulis tuh. Ya. Dengan penuh percaya diri dia bacalah. An Unsin radhiyallahu taala anhu. An Unsin, dia baca unsin macam itu kan. Seluruh orang yang hadir kat situ gelak, tertawa, terbahak-bahak. Sebab apa? Dia baca tak betul. Sepatutnya an anasin, dia pula baca an unsin. Ya, itu puak Arab tuh, itu orang Arab tuh. Tapi tak betul juga dalam bahasa Arab. Sebab apa? Tak pernah talaki kepada para ulama. Apatah lagi kita, orang ajam, orang yang bukan Arab. Maknanya kalau nak pandai baca kitab gundul itu memang kena pertama belajar kaedah-kaedah bahasa Arab. Yang keduanya kena praktikal baca di hadapan guru, ya, melalui proses talaki. Nah, pasal pertama ini menjelaskan tentang sesuatu yang kita kena perhatikan ketika belajar, demikian juga mengajar Al-Quran, demikian juga ilmu-ilmu yang lain, yaitu niat kita, tujuan kita adalah ridha Allah, untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan nak menjadi orang yang pandai, nak menjadi menteri misal, atau nak menjadi guru, atau nak menjadi orang yang pandai agar orang memuji dan menyanjung kita. Akan tetapi tujuan kita satu je, Allah, Allah, Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan hati dan jalan yang lurus. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Demikian juga mendirikan salat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang lurus, ay al-millatul mustaqimah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban ikhlas dalam melakukan suatu amal. Tujuan kita Allah, Allah aja, bukan yang lain. Bila mana tujuan kita Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengecewakan diri kita. Tapi apabila tujuan kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mungkin kita berhasil atau berjaya mendapatkan apa yang sedang kita cari itu, tapi yakinlah bahwa suatu masa nanti kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Oleh karena itu, kita harus hati-hatilah dalam melakukan sesuatu. Pastikan bahwa kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak ya bukti dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Ada orang yang kerja keras luar biasa, banting tulang, ya, peras keringat, mencari sesuatu, ya.
Tapi karena tujuannya bukan ibadah, tujuannya bukan karena Allah, memang sesuatu yang dikejar dan dicarinya itu dia dapatkan, tetapi ternyata malah menjadi musibah dalam kehidupannya. Na'udzubillah. Adapun sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita dengan bimbingan yang lurus. Demikian juga kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan diriwayatkan dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya ya, sahnya amalan-amalan itu dengan niat. Bila mana niat kita karena Allah, maka ibadah itu sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bila mana niatan kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah di akhirat nanti akan menjadi bencana. Allah murka kepada seorang yang melakukan amalan bukan karena Allah. Allah akan ambil amal dia itu, Allah akan tunjukkan kepada dia dan dicampak ke muka dia, dibaling, ya, dilemparkan ke mukanya sebagai hinaan kepada orang yang melakukan suatu amal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan mengikut niatnya. Wa hadzal hadits min usuluddin, dan hadis ini merupakan satu di antara hadis yang menjadi ya, prinsip utama dalam agama. Wa rawaina an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala innama yahfazu ar-rajulu ala qadri niyyatihi wa an ghairihi innama yu'ta an-nasu ala qadri niyyatihim. Kami telah meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, innama yahfazu ar-rajulu ala qadri niyyatihi. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan atau akan menghafaz, mendapatkanlah maksudnya ya, mengikut kadar niatnya, tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, maka kebaikannya akan dia dapat. Tetapi bila mana tujuan dan niatnya buruk, maka keburukanlah yang akan Allah bagi kepadanya. Wa an ghairihi, dan juga diriwayatkan selain daripada Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihim. Sesungguhnya akan diberikan kepada manusia mengikut ya, kadar niat mereka, tergantung niatnya, seperti itu. Wa rawaina anil ustadzi Abil Qasim al-Kushairi radhiyallahu taala an qala al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi wa huwa ay yurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala duna shay'in akhara min tasannu'in li makhluqin aw kasbin aw iktisabi mahmadatin 'inda an-nas aw mahabbati madhin min al-khalq aw ma'na min al-ma'ani siwa at-taqarrubi ila Allah ta'ala. Qal wa yasihhu ay yuqal al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhluqin. Kami telah meriwayatkan daripada Mahaguru Abil Qasim Al-Kushairi. Al-Imam Al-Kushairi merupakan pengarang daripada Ar-Risalatul Kushairiyah radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasdi. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan tunggal dalam melakukan ibadah. Itu hakikat ikhlas, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan tunggal, bukan yang lain. Bukan kita campur-campur, bukan kita berniat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi pada waktu yang sama kita juga berniat untuk mendapatkan dan mencari sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan ikhlas. Kalau ikhlas itu adalah melakukan sesuatu ya, untuk Allah saja, bukan yang lain. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar min tasannu'in li makhluqin. Yang dimaksud dengan ungkapan beliau tadi adalah ya,
Melakukan ketaatan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan yang lain, bukan kepura-puraan di hadapan makhluk atau mencari pujian dari manusia, atau bukan karena berharap sanjungan dari makhluk. Allahu akbar. Au makna minal ma'ani siwa taqarrubi ila Allah taala, atau makna lain selain makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melakukan ibadah karena ingin memuaskan hawa nafsu kita, mengharap sanjungan, pujian, pandangan orang lain, agar kita dicintai dan disayangi orang lain. Itu nafsu semua. Terkadang kita Allahu akbar, membantu orang lain misalnya, menolong orang lain, dan tujuan agar suatu saat nanti ketika kita sedang susah, kita berharap agar dia juga menolong kita. Itu bukan ikhlas, itu bertentangan dengan makna ikhlas. Atau tujuan kita agar dia semakin suka kepada kita, agar dia semakin respect kepada kita, semakin sayang, semakin menyanjung kita. Na'udzubillah. Itu akan menjadi penyakit dalam jiwa kita. Wa yasihhu ayyuqal, atau bisa dikatakan al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhlukin. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah membersihkan suatu amal ibadah dari pandangan manusia. Allahu akbar. Ini paling berat ini. Menyembunyikan amal ibadah dari penglihatan, pemantauan, ataupun dari perhatian manusia. Karena memang kebiasaan kita manusia yang kerdil dan lemah ini, kita tidak akan puas atau puas hati, istilah dalam bahasa Melayu, kecuali apabila kebaikan kita itu diketahui oleh orang lain. Dan itu tanda-tanda bahwa dalam hati kita ini masih banyak penyakit-penyakit yang perlu kita bersihkan dan kita sembuhkan. Dan apabila kita melakukan ibadah, dikala orang melihatnya, oh, kita merasa puas, besok kita buat lagi, besok kita bikin lagi, besok kita buat lagi. Nah, itu tanda-tanda bahwa penyakit itu semakin parah lah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Adapun para ulama zaman dahulu, salafun as-saleh, mereka berusaha untuk menyembunyikan amal ibadah. Malah ada di antara salafun as-saleh itu berpuasa puluh-puluh tahun, istri dia pun tak tahu yang dia itu berpuasa. Istri dia tidak tahu bahwa dia berpuasa. Karena seorang salafun as-saleh ini, dia kerja jauhlah dari rumah. Beliau berangkat kerja itu sebelum sholat subuh, karena perjalanan jauh kan, jalan kaki. Tidak seperti sekarang kan ada motor, ada mobil, ada kereta api, ada MRT, LRT dan lain sebagainya. Zaman dahulu jalan kaki lah pergi kerja. Dan suami dia ini adalah seorang ulama. Walaupun dia seorang ulama, sambil berdakwah beliau pun kerja. Berangkat kerja sebelum sholat subuh, dan sampai di rumah pulang kerja itu setelah sholat maghrib. Tiap hari seperti itu. Jadi sebelum berangkat itu, istrinya menyiapkan makanan untuk sarapan pagi yang beliau bawa. Beliau bawalah makanan sarapan itu. Nanti di tengah perjalanan, beliau berhenti sebelum masuk sholat subuh, beliau makan sahur. Jadi makanan yang beliau bawa itu untuk makan sahur. Nah, nanti apabila beliau pulang dari kerja, beliau singgah sholat berjamaah dulu di masjid, dan sisa dari makanan yang beliau bawa tadi pagi itu beliau makan. Sampai di rumah sudah nggak makan. Karena apa ya? Sudah makan tadi di masjid, berbuka puasa. Istri dia tidak mengetahui bahwa beliau itu berpuasa tiap hari. Luar biasa. Itulah keikhlasan yang sempurna. Demikian juga ada di antara para salafun as-saleh, tiap malam bangun sholat tahajud ratusan rakaat, tetapi istrinya pun tidak mengetahuinya. Setelah sholat isya, tidur bersama istrinya, tidur dulu.
setelah beliau melihat, tapi sebenarnya beliau tidak tidur. Setelah beliau melihat istrinya telah tidur nyenyak, ya, lelaplah tidurnya, beliau bangun sholat tahajud sampai menjelang sholat subuh. Ya, 1 jam 2 jam sebelum sholat subuh. Ya, setelah itu beliau rehat, beliau tidur sebentar. Nah, 30 menit sebelum sholat subuh istri beliau bangun dan beliau juga dibangunkan. Istrinya menyangka bahwa suaminya tidur sepanjang malam, walaupun sebenarnya beliau bangun sholat tahajud. Itu satu di antara akhlak yang luar biasa, menyembunyikan amal baik, menyembunyikan amal soleh, agar amal itu selamat, agar amal itu ya tidak tercemari oleh tujuan-tujuan nafsu. Allahu Akbar. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala qala al-ikhlasu istiwa'u af'alil 'abdi fi adh-dhahiri wal batin. Diriwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah al-Mar'ashi radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata bahwa ikhlas adalah keadaan yang sama ya, pada perbuatan seorang hamba baik zahir maupun batin, sama. Apa yang ada dalam hati itu yang terlihat pada zahir. Apa yang terlihat pada zahir itu yang terlihat pada, itu yang ada dalam jiwa. Itulah keikhlasan. Allahu Akbar. Tidak ada perbedaan antara zahir dan batinnya. Bukan seperti orang munafik. Orang munafik kan yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata sesuatu yang tidak ada dalam diri mereka. Mengaku-ngakulah istilahnya. Kalau dalam bahasa Melayu, mendakwa. Banyak mendakwa yang dia itu soleh, yang dia itu pandai, yang dia itu cerdik, dia itu hebat dan lain sebagainya. Adapun seseorang yang mukhlis, yang ikhlas, dia ya, kehidupan dia biasa aja. Semakin ikhlas seseorang maka tingkah lakunya semakin biasa. Ya. Allahu Akbar. Wa an Zinnunil Masri radhiyallahu ta'ala an qala salasun min alamatil ikhlas istiwa'ul madhi wa dhammi min al-'ammati wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal wa iqtida'u thawabil a'mali fil akhirah. Diriwayatkan dari Sayyidina Zinnun al-Misri radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata ada 3 tanda keikhlasan. Nah, apabila kita ingin mengetahui apakah kita ini ikhlas atau tidak, maka boleh kita cek ya, dengan 3 perkara yang disebutkan oleh Sayyidil Imam Zinnun al-Misri radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata istiwa'ul madhi wa dhammi minal 'ammah. Sama antara pujian dan celaan dari orang ramai, dari masyarakat. Ada orang memuji, kita tidak merasa terpuji. Ada orang yang mencela, menghina, kita tidak merasa terhina. Nah, itulah orang yang ikhlas. Adapun seseorang apabila ada yang memuji dia, dia bahagia, dia happy, dia tersenyum. Tapi kalau ada orang yang mencelanya, dia muka dia berubah, misalkan bertukar menjadi merah, marah, macam itu. Oh, maknanya tak ada keikhlasan dalam dirinya. Sebab orang yang ikhlas, satu di antara tanda dia adalah ya, antara pujian dan sanjungan sama aja. Pujian dan celaan sama. Tak ada perbezaan. Dia tetap kukuh, dia tetap ya biasa-biasa aja. Ada orang memuji itu biasa-biasa, seolah-olah tak ada orang yang memujinya. Demikian juga apabila ada orang yang mencaci, memaki, macam batu lah macam itu, tak bergeming, tidak terkesan atau tidak terpengaruh oleh Allahu Akbar, pujian dan cacian. Itu tanda yang pertama. Yang kedua kata beliau wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal, dan melupakan, Allahu Akbar, tidak melihat amal mereka ketika sedang beramal. Allahu Akbar. Ini tinggi nih, makom dia tinggi. Dia tidak melihat bahwa dia sedang beramal ketika dia beramal. Maknanya dia khusyuklah dalam melakukan ibadah. Dia tak nampak kewujudan diri, yang diistilahkan dalam tasawuf dan istilah ya maqamul fana, orang yang sedang fana dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat
gerakan itu digerakkan oleh dirinya sendiri, akan tetapi dia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menggerakkan seluruh tubuhnya ketika beribadah kepada Allah. Itu orang yang ikhlas. Ini tingkatan tinggi nih. Adapun apabila kita masih melihat gerakan kita dan kita mengakui bahwa itu adalah gerakan tangan kita secara independen maksudnya, maka maknanya kita belum sampai kepada kesempurnaan ikhlas. Itu tanda yang kedua. Adapun tanda yang ketiga, kata beliau, iqtida'u sawabil a'mali fil akhirah. Dia tidak mengharapkan balasan amal dia di dunia ini, tetapi berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya di akhirat kelak. Dia tidak pernah menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan ganjaran dari amal tersebut di dunia ini. Tapi dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin bagi ya di dunia ini, beliau terima. Tapi kalau Allah tidak ingin bagi, tidak memberikan di dunia ini, beliau semakin gembira dan senang. Orang yang ikhlas seperti itu. Dan orang yang ikhlas ini adalah orang di antara orang yang tidak mampu digoda oleh iblis. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika merekod ungkapan daripada iblis yang bersumpah akan menyesatkan keturunan Nabi Adam daripada hadapan, depan, kanan, kiri, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata iblis, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dalam melakukan amal ibadah. Nah, orang yang ikhlas dalam melakukan amal ibadah tidak akan pernah mampu diganggu atau dikacau oleh iblis dan konco-konconya. Adapun orang yang tidak ikhlas, senang je iblis mempermainkan dia. Walaupun iblis tak permainkan dia, rosak dah amal dia. Apatah lagi bila mana iblis masuk campur. Oleh sebab itu perlu kita bersihkan jiwa kita lah. Kita tazkiyah, melakukan tazkiyatun nafs, pembersihan dan penyucian jiwa kita dengan banyak bertaubat kepada Allah, banyak berzikir, banyak muhasabah. Demikian juga mengurangkan interaksi dengan makhluk, mengurangkan interaksi dengan makhluk. Jangan terlalu banyak kawan. Apatah lagi kawan kita ini kawan yang tak betul, kan? Allahu Akbar. Kalau sekiranya kita nak berkawan itu pastikanlah kawan kita orang soleh, para ulama, para tuan guru, orang-orang yang bertakwa. Jangan berkawan dengan orang-orang yang tak betul, sebab kita pun akan terkesanlah dengan sifat-sifat buruk dia. Kita akan terpengaruh. Kalau kita berkawan dengan orang yang ikhlas, maka insya Allah ada peluang bagi kita untuk belajar keikhlasan daripada diri dia. Tapi bila mana kita bersahabat atau berkawan dengan orang yang riya, orang yang sombong, suatu masa nanti kita pun akan menjadi orang yang riya dan sombong. Sebab karakter itu saling mencuri, kata para ulama. Yastariqu ba'duhu ba'da. Saling mencuri. Ya, pepatah Arab mengatakan manjala sajanasa. Seseorang yang senantiasa bersahabat atau duduk dekat dengan seseorang, maka dia akan menjadi sejenis dengan kawan duduk dia, sahabat dia. Ya, harus hati-hati mencari sahabat, apatah lagi sahabat di akhir zaman ini. Allahu Akbar. Kalau boleh tak payahlah terlalu banyak sahabat, sebab kebanyakannya sahabat-sahabat akhir zaman ini membuang masa kita. Ya, kalau kita bersahabat setakat nak pergi makan misalkan, nak pergi melancong, tak payah bersahabatlah, karena itu akan melalaikan. Tak payah bersahabat dan orang macam itu, menurut saya lah. Dan itu juga menurut para ulama. Kalau setakat tujuan kita bersahabat itu pergi makan bersama-sama, pergi melancong bersama-sama, pergi hura-hura bersama-sama, na'udzubillah, janganlah bersahabat macam itu. Tapi kalau kita bersahabat dengan seseorang dengan tujuan agar memotivasi kita semangat pergi pengajian misal, semangat untuk pergi sholat berjamaah, semangat pergi ke majelis zikir, sahabat itulah sahabat surga yang insya Allah akan menolong kita dunia dan akhirat. Kena hati-hatilah cari sahabat. Sebab saya ramai
Ini cerita masa lalu lah. Saya ramai sahabat zaman dahulu, kawan-kawan saya. Pada mulanya menghafaz Al-Quran 30 juzuk dan suara dia memang sedap lah, merdu sangat. Dan dia seorang qori, maknanya dia pandai mujawad, bacaannya mujawad yang menggunakan lagu makom-makom itu, bayati, ya, ros dan lain sebagainya. Suara dia memang sedap. Tapi ketika belajar dulu, ya, belajar ke luar negara, ke Mesir lah pada masa itu, dia bersahabat dengan kawan-kawan yang tak betul, hafazan dia hilang 30 juzuk. Allahu Akbar. Kesian kawan tuh. Dan dulu dia rajin sholat puasa Daud. Puasa Daud. Bertahun-tahun dah dia puasa Daud. Dekat 4 tahun lebih dah. Ya, puasa Daud. Tapi bila mana dia bersahabat dengan ya orang-orang yang tak betul, dah Allahu Akbar. Sudahlah Al-Quran lupa, hafazan dia lupa. Demikian juga ya ibadah puasa dia yang dah bertahun-tahun dia buat itu dah tak buat dah. Sebab apa? Sebab tersalah dalam mencari sahabat. Hati-hatilah jangan mencari sahabat. Pastikan bahwa sahabat kita itu adalah orang yang jujur, orang yang ikhlas, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kan, dalam surat At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersahabatlah dengan orang-orang yang jujur. Jangan bersahabat dengan para pendusta, para penipu. Seterusnya wa an Al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu taala an qala tarkul amali li ajli an-nasi riya wal amalu li ajli an-nasi syirkun wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu taala an, Sayyidina Fudail bin Iyad ini pada mulanya adalah qutta'ut thariq. Istilah kita penyamun lah. Orang jahat pada mulanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah kepada beliau dan beliau bertobat kepada Allah dan belajar agama. Membersihkan hati beliau dan pada akhirnya ya, beliau menjadi ya, salah seorang dari tokoh besar ya ulama sufi. Dan beliau juga pada awalnya adalah anak seorang raja, putra mahkota kalau tak silap, putra mahkota. Ya. Dan beliau merupakan salah seorang dari guru kepada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, tarkul amali li ajlin nasiriya. Seseorang yang meninggalkan suatu amal karena manusia itu adalah riya. Meninggalkan amal karena manusia riya. Misal, kita tak sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah sebab kita takut hati kita riya misalnya kan. Takut orang lain melihat kita tak buat. Kita tak buat itu maknanya kita riak lah tuh. Ya, meninggalkan suatu amal karena manusia adalah riak. Wal amalu li ajlin nasi syirkun, dan beramal karena manusia adalah syirik, riak juga. Syirik yang dimaksud di sini adalah syirik khafi, yang dimaksud adalah riak lah. Nauzubillah. Wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma, dan ikhlas adalah ketika mana Allah Subhanahu wa taala telah ya membebaskan dan membersihkan hatimu daripada dua sifat buruk tadi. Yang pertama adalah meninggalkan amal karena manusia, dan yang kedua adalah beramal karena manusia. Dan ini penyakit yang banyak menjangkiti manusia akhir zaman. Tidak melakukan ketaatan karena malu kepada manusia. Contoh misal, dalam suatu pengajian ada satu perkataan daripada guru kita yang kita tak faham. Lalu kemudian syekh kita bagi masalah, bagi peluang bagi kita untuk ya, bertanya kan. Lalu kita rasa malu untuk bertanya. Ya. Dan kita tak jadi bertanya. Maknanya kita sedang riak lah tuh. Sebab tidak melakukan suatu kebaikan karena kita takut riak dan malu kepada orang lain, sehingga kita tak buat, maknanya itu riak. Allahu Akbar. Tarkul amali li ajlin nasiriya, meninggalkan amal karena manusia adalah riya.
wal amalu li ajlin nasi syirkun, dan melakukan suatu amal karena manusia adalah syirik khafilah istilahnya. Wal ikhlasu ayyu'afiyaqallahu minhuma, adapun ikhlas adalah ketika mana Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan dan menyelamatkan hatimu dari dua sifat buruk tadi. Wa an Sahlin at-Tusturi radhiyallahu taala an qala nadhara al-akyasu fi tafsiril ikhlas falam yajidu ghaira hadha. Kata beliau, para cerdik pandai ya mencari tahu tentang definisi ikhlas, dan mereka tidak menjumpai dan tidak menemukannya kecuali satu perkataan ya, yang dikatakan antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahda. Ikhlas adalah hendaklah seluruh gerak dan diammu ya, di hati dan di zahirmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wah, ini berat nih. Maknanya setiap gerakan kita, diam kita itu karena Allah. Maknanya senantiasa hadir bersama Allah. Ya, kita melihat, kita teringat kepada Allah. Kita berjalan, kita berzikir kepada Allah. Kita makan sambil berzikir kepada Allah. Allah, itulah keikhlasan yang sejati, kata beliau. La yumazihuhu syai'un la nafsun wala hawan wala dunya, yang tidak tercampuri atau tidak tercemari oleh sesuatu ya, sama ada nafsu, keinginan dan dunia. Itulah hakikat keikhlasan, ketika mana seluruh aktiviti seorang hamba diisi dengan kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa anis Sari rahimahullahu taala qala la ta'mal lin-nasi syai'an wa la tatruk lahum syai'an wa la tughatti lahum syai'an wa la takshif lahu syai'an. Sayyidina Sari Saqati radhiyallahu taala an berkata, janganlah kamu melakukan sesuatu karena manusia, dan janganlah kamu juga meninggalkan sesuatu karena manusia, dan janganlah kamu menyembunyikan atau memperlihatkan sesuatu karena manusia. Allahu Akbar. Karena apabila kita memperlihatkan atau menyembunyikan sesuatu karena manusia, maka itu dianggap sebagai syirik khafi, syirik terselubung, syirik yang samar lah, seperti itu. Wa anil Qushairi radhiyallahu taala an qala aqallu sidqi istiwa'us sirri wal alaniyah. Ya, kejujuran yang paling rendah, kata beliau, yang paling sedikit adalah ya, serasinya antara adanya keserasian amal kita ketika mana kita sedang sendiri ataupun di hadapan manusia. Ya, itulah kejujuran yang paling rendah lah, yang paling kecil. Apabila kita melakukan suatu amal sama ketika kita seorang-seorang dan juga ketika berhadapan atau bersama orang lain. Contoh misal sholat. Apabila kita berada di masjid, kita rajin sholat sunnah, tetapi ketika di rumah seorang-seorang kita malah sholat sunnah, itu berarti bahwa kejujuran belum ada dalam jiwa kita, kata para ulama lah. Tapi kalau semisal di rumah, tak kira lah kak rumah ke kak masjid ke kak office ke, kita senantiasa buat apa yang menjadi amalan kita itu ya, tak kira seorang-seorang enggak atau di hadapan orang lain, tak peduli kepada orang lain ya, kita buat aja, tetap kita buat. Oh, maknanya alhamdulillah adalah tanda-tanda kejujuran dalam jiwa kita, sifat sidik dalam diri kita. Tapi kalau kita tak buat sebab kita malu orang tengok kita, oh, maknanya kita tak jujur kepada Allah. Di situ masih ada pengaruh hawa nafsu. Dan nafsu serta syaitan senantiasa mempengaruhi kita, menggoda kita. Jangan buat, ini riak tahu, ini riak, yang buat jangan buat. Ini syirik, jangan buat. Saja tuh dia bisik macam itu agar kita terjebak ya dalam keburukan sifat riak. Kalau dah menjadi amalan kita, tak kira tempat dan inilah, dimanapun kita buat, dimanapun kita berada, kita kena buat lah. Saya ada guru tahfiz dulu di Lombok, beliau masih hayat lagi ya, hafizahullah wa ala syekhina radhiyallahu ta'ala.
Nama beliau Tuan Guru Haji Mahfuz Mahyuddin. Hafazan Quran beliau luar biasa. Beliau tuh satu di antara wirid beliau adalah sholat duha 8 rakaat setiap hari. Beliau tak pernah tinggal puluh-puluh tahun dah. Ya, tak kira lah ke rumah ke office ke madrasah atau dalam perjalanan. Walaupun beliau dalam perjalanan, zaman dahulu kan dulu perjalanan daripada Lombok ke Jakarta itu kan dalam 3 hari guna bus. Dulu tak ada flight lagi. Adalah flight tapi orang-orang kaya aja yang boleh guna flight. Bila mana beliau balik ke rumah mertua beliau di Jakarta, guna bus tuh 3 hari 3 malam daripada Lombok. Masa duha itu beliau tetap sholat duha. Ya. Bus berhenti rehat, makan dan beli makanan macam itu kan, makan minum. Beliau ambil wudu, ya, cari tempat sholat, beliau sholat duha 8 rakaat. Mesti 8 rakaat. Tak boleh kurang. Demikian juga sholat tahajud. Mesti beliau buat 11 rakaat. Tiap malam macam tu. Ya. Kata beliau, kalau saya tak buat atau kurang je 1 rakaat, kurang 2 rakaat aja, macam ada sesuatu yang tak tenang dalam jiwa beliau. Jiwa beliau tak tenang. Macam ada sesuatu yang hilang dari diri beliau. Luar biasa. Itulah orang yang jujur, itulah orang yang ikhlas. Subhanallah. Macam itulah kehidupan para aulia. Adapun kita ni, Allahu Akbar. Itulah, kita kena banyak belajar dan banyak mujahadah lah. Seterusnya, Anil Harisil Muhasibi radhiyallahu taala an qala as-sadiqu huwa alladhi la yubali law kharaja an kulli qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi. Kata Sayyidina Al-Haris Al-Muhasibi radhiyallahu taala an, orang yang jujur adalah orang yang tidak peduli kalau sekiranya atau seandainya seluruh kemuliaan yang ada pada dirinya itu hilang dari hati para manusia atau hati para makhluk, karena untuk menjaga dan memperbaiki hatinya. Ya, dia tak kisah, tak pedulilah orang mau mencaci ke mau memaki, yang pada mulanya memuji lalu mencaci, dia tak kisah. Janji dia senantiasa jaga hati dia. Ya, dia senantiasa fokus nak memperbetulkan dan memperbaiki hati dia. Itulah orang yang jujur. Kalau kita kan terkadang kita tak berani atau tak nak melakukan sesuatu karena kita takut orang lain tergores hati misal, atau orang lain akan membenci kita atau tidak menghormati kita. Itu penyakit. Kita buat aja karena Allah Subhanahu wa taala baru betul. Wala yuhibbu tila'an nasi ala mathaqili adzari min husni amalihi, dan juga dia tidak suka orang lain mengikuti melihat atau mengetahui sekecil apapun kebaikan amalnya. Itu orang yang jujur. Dia senantiasa berusaha untuk menyembunyikan sekecil apapun dari amal ibadahnya, sehingga apabila dia jumpa dengan masyarakat, dengan manusia, dia nampak macam orang biasa aja, seolah-olah macam bukan ulama lah, macam bukan wali. Tetapi bila mana dia seorang, maka disitulah betul-betul dia tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tanda yang seorang itu jujur. Kalau kita pula kebalikannya kan, ramai orang, semangatnya kita sholat sunnah, ya sedekah, infak dan lain sebagainya. Tapi kalau kita seorang, Allahu Akbar, kita tak buat langsung. Malah terkadang sholat fardu pun kita tangguhkan. Itu penyakit. Wala yakrahu tila'an nasi 'ala sayyi'i min amalih, dan dia tidak marah apabila orang lain mengetahui perbuatan buruknya atau sifat-sifat perbuatan buruknya. Dia tidak berusaha untuk
dia menyamarkan keburukannya dengan kebaikan. Kalau kita kan terkadang kita sembunyikan keburukan kita itu dan kita tutupi dengan kita sembunyikan keburukan kita dan seolah-olah kita tutupi dengan kebaikan yang semu kan, yang palsu. Agar orang tidak nampak keburukan kita dan agar kita tidak malu ketika mana orang lain mengetahui keburukan kita. Dan itu tanda-tanda bahwa dalam diri dia tidak ada sifat jujur. Adapun orang yang jujur, dia senantiasa berusaha untuk tidak melakukan suatu keburukan, tetapi kalau sekiranya dia terlanjur melakukan keburukan tanpa kesengajaan, maka dia tidak akan membela dirinya. Dia tidak akan melakukan pembelaan terhadap dirinya. Dia biar aja orang tengok, orang lihat, tak ada masalah. Seolah-olah tak ada orang yang melihatnya. Itulah orang yang jujur. Kalau kita kan, sudahlah orang tahu yang kita melakukan keburukan, kita buat pembelaan pula. Saja kita buat alasan-alasan yang tak masuk akal. Agar orang mengubah penilaiannya kepada diri kita. Agar orang kembali respect kepada kita. Oh, ini ternyata memang sebenarnya bukan keburukan pun yang dia buat itu. Sebab nampak ternyata baik je. Nah, itu adalah cara iblis dan nafsu untuk mengelabui dan juga menipu kita. Kalau orang dah tahu kita melakukan keburukan, tak payah kita membela diri. Tak payah kita pula datang jumpa kepada orang lain tu mencari sokongan untuk membela diri kita. Na'udzubillah, itu semakin hancur hati kita. Biar aja Allah Subhanahu wa taala yang urus. Kita bertobat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbetulkan hati kita. Itu aja tugas kita. Fa inna karahatahu lidzalika dalilun ala annahu yuhibbu ziyadata indahum wa laysa hadza min akhlaqis siddiqin. Karena sesungguhnya ketidaksukaannya ketika orang lain melihat perbuatan buruknya itu sebagai tanda bahwa dia suka atau berharap tambahan pujian dari orang lain. Allahu Akbar. Dan ini bukanlah merupakan bagian daripada akhlak orang-orang yang jujur. Wa an ghairihi, dan diriwayatkan dari selain Sayyidina Al-Haris Al-Muhasibi, idza talabta Allah Ta'ala bisidqi a'taka Allahu mir'atan tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Apabila kamu mencari Allah, melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadamu mir'atan, cermin dalam hati, tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Dengan cermin itu kamu akan menyaksikan dan melihat seluruh keajaiban yang ada di dunia dan di akhirat. Hati para aulia macam itu. Ketika hati mereka bersih, cermin hati mereka suci, dan mereka juga dalam melakukan ibadah karena Allah sahaja, tak ada tujuan-tujuan yang lain, maka hati mereka dibagi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan cahaya untuk boleh menyaksikan dan melihat keajaiban-keajaiban dunia dan akhirat. Malah dalam suatu hadis diceritakan dan disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa barang siapa atau apabila seseorang mukmin benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya suci, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya yang sangat terang di dalam jiwanya, sehingga dengan cahaya itu dia mampu melihat tempatnya di surga nanti sebelum dia meninggal dunia. Itulah hati para aulia, hati yang suci, yang bersih. Sebelum dia meninggal dunia, janji dia betul-betul jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepadanya pada surga tingkatan keberapa nanti tempat tinggalnya di akhirat, di surga di akhirat nanti. Allah. Kita baca satu lagi. Wa aqawilus salafi fi hadza katsiratun asharna ila hadhihi al-ahruf minha tanbihan 'ala al-matlub wa qad dzakartu jumalan min dzalika ma'a syarhiha fi awwal syarh al-muhazzabi wa dhamintu ilaiha min adabil muallimi wal muta'allimi wal faqih wal mutafaqqih
ma la yastaghni anhu thalibu ilmin wallahu a'lam. Dan perkataan para salafun saleh tentang perkara tadi itu sangat banyak, dan saya telah menjelaskannya, memberikan isyarat tentang beberapa contoh yang lain sebagai peringatan kepada para penuntut ilmu ya, dan saya telah menyebutkannya di dalam kitab Syarah Muhadzab, kitab fiqh beliau pada awal kitab Syarah Muhadzab, dan di sana saya menghimpun bersamanya beberapa adab yang wajib ditunaikan oleh para penuntut ilmu, demikian juga para guru serta para ahli fiqh dan para pelajar fikih yang harus diketahui dan difahami oleh setiap penuntut ilmu. Wallahu a'lamu bissawab. Para sahabat sekalian, itulah muqaddimah daripada bab yang keempat ini. Ya, beliau telah menjelaskan tentang prinsip-prinsip asas dalam menuntut ilmu, yang diantaranya tadi adalah keikhlasan hati, demikian juga kejujuran, dan beliau juga telah menjelaskan tentang definisi ikhlas dan jujur serta tanda-tanda dia. Nah, bagi penuntut ilmu, demikian juga bagi guru dan setiap muslim pada umumnya, ya, wajiblah kita praktikkan, kita amalkan apa yang beliau telah sebutkan tadi. Menjaga keikhlasan hati, demikian juga kebersihan jiwa kita serta kejujuran dalam melakukan suatu amal dengan tanda-tanda yang beliau sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Para sahabat sekalian, cukup sekian pengajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pengajian kita dan semoga kita istiqamah dalam kebaikan, senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga iman kita semakin meningkat dan semakin sempurna, sehinggalah kita meninggal dunia dalam membawa iman yang sempurna, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, dan juga bersama ibu dan ayah kita, anak dan istri kita, keluarga serta para sahabat-sahabat kita, dan juga kaum muslimin dan muslimat. Allahumma amin. Macam biasa, sebelum kita menutup perjumpaan kita insya Allah akan membaca salawat 11 kali sebagai bukti dan tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.